berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan dasar epidemiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi yang baru bagi kalian, yaitu surveillance epidemiologi. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat pada PPT berikut ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang surveillance kesehatan masyarakat ya. Jadi mungkin ada beberapa yang masih belum tahu apa sih surveillance itu, apa sih perbedaan surveillance kesehatan masyarakat dan surveillance epidemiologi. Jadi pada dasarnya surveillance kesehatan masyarakat dan epidemiologi itu sama karena memiliki metode dan tujuan yang sama untuk mengendalikan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Oke, kita mulai dengan menjelaskan surveillance itu apa. Jadi surveillance itu merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis data yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis, yang kemudian nanti hasil dari analisis data ini akan didiseminasikan atau dilaporkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atau yang berwenang untuk pencegahan penyakit dan menangani masalah-masalah kesehatan tersebut. Pihak-pihaknya itu seperti bisa dinas kesehatan, bisa mungkin tingkat kelurahan ada Pak Lurah, kecamatan ada Pak Camat, kemudian ada Bupati dan Wali Kota gitu ya. Yang penting pihak-pihak ini bisa melakukan upaya-upaya pengendalian masalah kesehatan. Kemudian surveillance itu yang diamati itu jadi tidak hanya penyakitnya saja, tetapi juga bisa memprediksi adanya kejadian luar biasa. Jadi dengan kita mengamati kasusnya secara terus-menerus, kita bisa tahu nih kalau misalkan ada angka kasus yang tiba-tiba langsung meningkat, oh berarti ini terjadi outbreak atau terjadi kejadian luar biasa. Kemudian kita juga bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada agennya atau pada penyebab penyakitnya, faktornya, dan reservoirnya. Kemudian surveillance juga menghubungkan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang atau yang dapat mengambil suatu keputusan ya, itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian surveillance itu berbeda dengan monitoring. Kalau surveillance itu dilakukan terus-menerus, continue setiap waktu sampai masalah kesehatannya itu tuh sudah benar-benar teratasi. Tapi kalau monitoring itu hanya dilakukan pada episode tertentu saja atau pada waktu tertentu saja. Oke, ini ada tujuan surveillance. Kalau yang secara umum tuh tujuannya untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan, faktor-faktor resikonya itu apa saja, yang kemudian nantinya akan dilaporkan gitu. Kalau tujuan khususnya, surveillance bisa digunakan untuk memonitoring kecenderungan adanya tren penyakit. Jadi dengan adanya pengamatan secara terus-menerus, kita bisa tahu angka kasusnya dari waktu ke waktu. Misalkan ada perubahan angka yang tiba-tiba dari rendah semakin tinggi sampai angka kasusnya tuh tinggi sekali, itu berarti mulai adanya outbreak atau mulai adanya KLB. Kemudian berikutnya memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit, kemudian menentukan kebutuhan kesehatan dan membantu proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Jadi ini tuh erat sekali kaitannya dengan administrasi kesehatan, karena dalam hal ini kita kan juga berfungsi dalam manajemen ya, melakukan upaya-upaya perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Tapi sebelum itu kita harus melihat dulu data-datanya sebelum melakukan upaya perencanaan itu gitu ya. Misalkan dengan melakukan upaya surveillance COVID ya, kita jadi tahu kebutuhan dari masing-masing rumah sakit itu apa saja. Misalkan APD-nya butuh berapa, mungkin butuh suplemen, mungkin butuh berapa kamar, berapa tempat tidur gitu ya. Kita bisa melakukan upaya-upaya perencanaan. Kemudian mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan, dan yang terakhir mengidentifikasi kebutuhan riset. Oke, berikutnya ada beberapa jenis surveillance. Ada surveillance individu, surveillance penyakit sindromik berbasis laboratorium, terpadu, dan yang terakhir surveillance kesehatan masyarakat global. Kita mulai dengan yang individu. Surveillance individu tuh yang diamati, yang dimonitor itu individu-individu yang mengalami kontak dengan orang yang
memiliki penyakit ya, bisa penyakit mungkin HIV atau yang sekarang ini yaitu COVID ya, berarti orang-orang yang terpapar penyakit. Kalau ya contohnya ya berarti bisa tenaga kesehatan gitu ya, atau misalkan ada orang yang dalam satu keluarga ada yang terpapar, berarti anggota keluarga yang lain yang tidak sakit itu bisa dilakukan upaya-upaya surveillance gitu ya, diamati nih yang sakit ini nantinya mengalami gejala-gejala enggak, nantinya dia akan sakit atau tidak gitu. Kemudian surveillance individu itu memungkinkan adanya tindakan karantina. Ya, mungkin kita sering mendengar istilah ini. Ya, kita akan melihat penjelasan dari karantina dan isolasi, perbedaannya apa menurut undang-undang tahun nomor 5 tahun 2008. Karantina itu merupakan pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau barang di sekitarnya. Jadi kalau karantina tuh diberlakukan pada orang-orang yang terpapar ya. Jadi bukan pada orang yang udah sakit. Kalau yang udah sakit tuh namanya isolasi. Kalau isolasi itu kan pemisahan orang sakit dari orang sehat. Itu biasanya dilakukan pada fasilitas kesehatan. Kalau karantina bisa dilakukan di dalam rumah sendiri gitu. Jadi orang yang sudah terpapar bisa dipisahkan dengan orang-orang yang masih benar-benar sehat atau belum terpapar. Gitu. Ini ada beberapa jenis karantina, ada karantina rumah. Berarti yaitu adanya pemisahan orang-orang yang sudah terpapar untuk dilakukan dipisahkan di dalam rumah. Kemudian kalau rumah sakit berarti orang-orang yang sudah terpapar dipisahkan di dalam rumah sakit. Kalau wilayah berarti orang-orang yang sudah terpapar, misalkan ada salah satu wilayah yang ada masyarakatnya yang udah terkena COVID misalkan ya, berarti pasiennya itu diisolasi di dalam rumah sakit, sedangkan penduduknya yang ada dalam wilayah itu tuh dikarantina gitu. Jadi pintu keluar masuknya atau jalur portalnya itu ditutup untuk sementara sampai kurang lebih masa inkubasinya selesai. Kemudian ada yang terakhir pembatasan sosial berskala besar. Ini yang juga sudah diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia ya. Jadi pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Ini kan dilakukan pada wilayah-wilayah yang angka kasusnya itu tinggi seperti daerah-daerah Jabodetabek ya. Kalau di Jawa Tengah masih belum memberlakukan PSBB. Kemudian berikutnya ada surveillance penyakit. Ini berarti yang diamati secara terus-menerus adalah penyakitnya gitu ya. Jadi misalkan kalau di Semarang itu ada yang namanya surveillance penyakit demam berdarah. Jadi yang diamati secara terus-menerus adalah insidensi atau angka kasus penyakit demam berdarahnya dengan melakukan upaya-upaya pelaporan gitu ya. Jadi kita mengamati selama kurun waktu tertentu ya, dilakukan upaya-upaya dari mulai pencatatan ada kasus baru berapa, kemudian melakukan upaya-upaya PSN, penyuluhan dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian surveillance syndromic itu yang diamati adalah gejala-gejalanya. Jadi kalau sindromik itu misalkan ada orang yang terkena COVID ya, sebelum dia terkena COVID, sebelum dideteksi atau didiagnosis dia terkena COVID, tapi dia sudah mulai menimbulkan gejala-gejala seperti mungkin awalnya demam, kemudian batuk, itu tuh diamati gejala-gejala yang tampaknya gitu ya, sampai akhirnya nanti dites, dilakukan pengujian laboratorium dan didiagnosis dia tuh sakitnya apa. Itu kalau sindromik. Kemudian kalau surveillance berbasis laboratorium yang dilakukan pengamatan secara terus-menerus adalah agen penyakitnya. Kalau misalkan COVID berarti yang diamati adalah virus COVID-nya. Apakah virus ini mengalami mutasi dari yang tadinya mungkin menimbulkan gejala yang seperti apa jadi seperti apa gitu ya, karena virus kan selalu bermutasi, selalu berubah dari waktu ke waktu, makanya dilakukan surveillance pada agen penyakit itu. Kemudian berikutnya ada surveillance terpadu, itu dilakukan upaya pengamatan yang terintegrasi ya, yang terintegrasi dalam suatu wilayah
ya sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Kalau di Indonesia ini masih belum berlaku ya. Untuk menangani kasus COVID saja, penanganannya setiap daerah tuh berbeda-beda, antara mungkin provinsi DKI dengan Jawa Tengah itu berbeda karena emang karakteristik masyarakatnya juga berbeda, angka kasusnya juga berbeda. Ada karakteristik pendekatan surveillance terpadu, itu memandang surveillance sebagai pelayanan bersama. Kemudian menggunakan pendekatan solusi majemuk, menggunakan pendekatan fungsional bukan struktural. Kemudian melakukan sinergi antara fungsi inti surveillance dan fungsi pendukung surveillance. Ini nanti akan dijelaskan. Kemudian mendekatkan fungsi surveillance dengan pengendalian penyakit. Oke, yang terakhir ada surveillance kesehatan masyarakat global. Ini mengamati penyakit-penyakit yang ada pada masyarakat global ya. Sekarang itu kan ada beberapa penyakit yang ternyata diderita secara umum oleh beberapa negara di dunia seperti HIV, kemudian ada flu burung, SARS, kalau yang sekarang ini sedang terjadi adalah COVID. Jadi kan ada pelaporan terus tuh setiap hari angka kasus di dunia ini ada berapa gitu kan, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa gitu kan, pasti ada reportnya gitu. Kemudian ini kalau yang global ini berarti melibatkannya orang-orang yang lebih besar lagi, misalkan ada badan-badan PBB, WHO, seperti itu. Manajemen surveillance itu dibedakan menjadi dua berdasarkan fungsi inti dan fungsi pendukung. Kalau fungsi inti itu melakukan kegiatan-kegiatan seperti pendeteksian, pencatatan, pelaporan data, analisis, dan konfirmasi umpan balik ya. Itu kegiatan inti surveillance itu seperti itu, melakukan upaya-upaya pencatatan, pelaporan, analisis. Kemudian kalau yang pendukung, fungsi pendukungnya itu melakukan pelatihan, supervisi, penyediaan SDM, dan komunikasi. Pendekatan surveillance ini dibagi menjadi pasif dan aktif ya. Kalau yang pasif itu berarti yang dilakukan itu hanya menunggu laporan. Jadi misalkan dari Dinas Kesehatan hanya menunggu laporan kasus dari puskesmas atau dari rumah sakit. Nah, kelebihannya ini yang pasti karena hanya menunggu, itu biayanya tuh lebih murah dan lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian kekurangannya yang pasti ini kurang sensitif atau kurang benar-benar akurat ya hasilnya. Kemudian mungkin ada beberapa kasus yang tidak dilaporkan atau underreported. Kemudian kalau yang surveillance aktif tuh kebalikannya. Kalau pasif tuh hanya menunggu, kalau aktif tuh ada petugas khusus yang turun ke lapangan untuk mencatat atau melaporkan kasus-kasus yang ditemui dari dokter-dokter praktek pribadi, dari puskesmas, dari rumah sakit gitu ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus baru. Jadi ada petugas khusus yang ditugaskan untuk mencari laporan-laporan data-data yang ada di layanan kesehatan tingkat bawah gitu. Kelebihannya yang pasti lebih akurat karena ada petugas khusus yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan itu. Dan itu juga bisa mengidentifikasi adanya KLB atau outbreak. Jadi kalau misalkan kita menemui angka kasusnya kok ini langsung tinggi dari yang biasanya segini tiba-tiba langsung naiknya tinggi, oh berarti ini kemungkinan akan terjadi outbreak, berarti harus segera dilakukan penanganan gitu. Kemudian kelemahannya yang pasti butuh biaya yang banyak karena kan petugasnya itu harus dibayar gitu kan, dan pastinya emang prosedurnya agak lebih susah dibandingkan dengan kita hanya menunggu. Ini ada beberapa karakteristik surveillance agar lebih efektif. Yang pertama itu pelaporannya tuh harus cepat ya gitu. Kemudian akurat itu artinya datanya tuh benar-benar sesuai antara yang dilaporkan dengan yang ada di lapangan. Reliable itu ketika diukur atau dilihat sama orang yang satu dengan orang yang lain itu sama hasilnya. Representatif artinya data itu benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian prosesnya itu sederhana, kemudian pelaporannya itu fleksibel atau bisa dilakukan kapan saja. Jadi tidak harus dari jam kerja, tapi kalau emang ada angka kasus baru yang angkanya itu terjadi pada malam hari atau subuh atau apapun bisa langsung dilaporkan. Kemudian acceptable untuk digunakan atau emang data ini bisa digunakan oleh semua orang.
Oke, setelah melihat materi tentang surveillance epidemiologi, setelah ini ada kuis yang harus kalian kerjakan pada laman kuliah.ifed.ac.id. Jangan lupa untuk mengerjakannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.